Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir. Saya Rizky Safira Sarahnanda akan membahas tentang pengertian hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya akan adanya hari akhir. Hari akhir yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia. Pada saat itu, baik dan buruknya perilaku seseorang akan dicatat bergantung bagaimana kadar keimanan seseorang dalam hatinya. Hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan dunia yang fana ini berakhir, termasuk proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu, mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya serta berakhirnya seluruh kehidupan, kebangkitan seluruh umat manusia dari alam kubur, dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar, perhitungan seluruh amal perbuatan tersebut untuk mengetahui perbandingan amal baik dan amal buruk, sampai kepada pembalasan dengan surga atau neraka. Akan tetapi, pembahasan tentang hari akhir dimulai dari pembahasan tentang alam kubur, karena peristiwa kematian sebenarnya sudah merupakan kiamat kecil atau kiamat sugra. Dan juga karena orang-orang yang sudah meninggal dunia telah memasuki bagian dari proses transisi dari kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat. Atas nama Rizky menuju hari akan melanjutkan materi mengenai proses terjadinya hari akhir dan peristiwa hari akhir. Diriwayatkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah pertanda bahwa kiamat telah dekat. Nabi bersabda, "Aku diutus berdekatan dengan hari kiamat seperti ini." Lalu Nabi menempelkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa kiamat akan jatuh pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik hari saat matahari terbit adalah hari Jumat, hari saat Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan darinya. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat." Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Lalu, bagaimana dengan awal kedatangan hari kiamat? Dijelaskan bahwa datangnya hari kiamat diawali oleh tiupan sangkakala oleh Israfil. 2 kali Israfil meniupnya. Tiupan pertama menghancurkan tatanan alam semesta, sedangkan yang kedua membangkitkan manusia dari kuburnya. Tiupan pertama Israfil demikian dahsyat hingga seluruh jagat raya semesta kalang kabut dan hancur. Tatanan alam semesta seperti planet, bintang, galaksi, dan semacamnya yang bergerak teratur mengitari pusat masanya selama miliaran tahun menjadi kalang kabut tak menentu. Benturan antar benda langit yang jumlahnya miliaran tak terelakkan. Semua itu mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat dan tak pernah terbayangkan. Bagaimana dengan keadaan pada hari kiamat? Dalam banyak ayat diceritakan bagaimana keadaan alam semesta pada hari kiamat, baik yang terjadi di langit seperti benda-benda langit maupun terjadi di bumi. Semuanya hancur berantakan. Langit terpecah-pecah, tergulung, matahari meredup sinarnya, lalu bertemu dengan bulan, bintang-bintang berjatuhan. Sementara itu, apa yang terjadi di bumi tidak kalah dahsyatnya. Bumi memuntahkan seluruh isinya, laut kering terbakar, gunung-gunung dihempaskan hingga menjadi pasir. Bumi akhirnya rata. Al-Quran menjelaskan kondisi bumi pada saat hari kiamat terjadi pada ayat-ayat berikut. Dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha." Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Ayat ini menerangkan bahwa peristiwa kiamat diawali dengan guncangan yang dahsyat yang meliputi seluruh bumi. Fenomena gempa ini berbeda dengan yang selama ini terjadi, hanya bersifat lokal dan tidak menyeluruh ke seantero bumi. Peristiwa ini menjadi penanda yang mengingatkan manusia bahwa akhir kehidupan dunia telah dimulai. Kemudian dalam surah lain, dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 4 yang berbunyi, "Iza rujjatil ardu rajja," yang artinya apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan ayat-ayat ini bisa disimpulkan bahwa ketika kiamat tiba, bumi akan diguncangkan dengan sangat dahsyat dan bertubi-tubi. Gunung-gunung diangkat dengan satu angkatan, lalu dihempaskan hingga bumi terbelah. Isi gunung dimuntahkan hingga seakan-akan perut bumi menjadi kosong karenanya. Selain gempa tektoniknya yang membelah bumi karena patahan-patahan lempeng, letusan gunung yang
hebat memuntahkan lahar dan mengisi semua cekungan bumi, laut dan sungai terisi material yang dikeluarkan ratusan gunung. Akhirnya bumi menjadi rata, tidak ada lagi gunung-gunung dan tempat-tempat yang tinggi. Semuanya sama. Informasi ini diberikan untuk memberikan gambaran betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seisi bumi dan menampilkan wajah bumi yang lain dari sebelumnya. Tidak akan ada lagi kehijauan, tidak ada lagi air jernih yang mengalir, dan tidak ada lagi kehidupan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhayyar Alanda Mujahidin akan membawakan materi ketiga, yaitu hikmah iman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir sangat penting bagi manusia untuk dapat dimengerti dan diyakini adanya hari pembalasan di akhirat atas perbuatan di dunia. Adapun orang-orang yang mengingkari adanya hari akhir, yaitu orang-orang musyrikin dan jahiliyah. Hikmah beriman kepada hari akhir yaitu yang pertama, menunjukkan betapa pentingnya iman kepada hari akhir dalam Islam. Sebab dengan adanya iman kepada hari akhir, maka seseorang akan lebih disiplin dan berusaha maksimal untuk dapat memenuhi ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa tidak satupun amal perbuatannya baik secara lahir maupun batin tidak luput dari catatan di akhirat kelak nanti. Yang kedua, dengan adanya gambaran tentang surga dan neraka dengan segala kenikmatan dan siksaannya, mendorong seseorang untuk dapat merasakan kenikmatannya dan tidak mau untuk merasakan siksaannya. Dengan hal tersebut, maka tentu manusia akan selalu berbuat kebaikan dan tidak mau melakukan suatu perbuatan dosa. Yang ketiga, dengan seringnya disebutkan masalah iman kepada hari akhir, maka hal tersebut akan membuat orang-orang yang lalai dalam kehidupannya karena terpengaruh dengan adanya segala perbuatan hidup, segala kesenangan hidup di dunia. Dan yang terakhir, dengan menyebutkan masalah iman kepada hari akhir secara detail dan diharapkan dapat mematahkan argumen para penentang dari orang-orang yang tidak meyakini adanya hari akhir. Sekian. Perkenalkan, nama saya Mutia Ar-Rahma. Saya akan menjelaskan mengenai pandangan ulama terhadap iman kepada hari akhir. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah mengenai iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu siksa kubur, yang kedua syirat, dan yang ketiga syafaat. Yang pertama, siksa kubur. Siksa kubur itu sungguh memang benar adanya. Kita sebagaimana manusia akan disiksa di dalam kubur jika amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Dan di dalam kubur pula manusia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas untuk menanyakan dan menyiksa manusia dalam kubur. Pertanyaannya yaitu, siapakah Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Yang keempat yaitu, apa kitabmu? Yang kedua yaitu syirat. Syirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Di atas neraka jahanam, semua manusia atau hamba Allah akan melewati sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Kecepatan atau lambatnya melewati jembatan syirat tersebut berbeda-beda tergantung dari kadar amal perbuatannya masing-masing. Seperti kita ketahui, jembatan syirat yaitu jembatan yang diumpamakan yaitu satu helai rambut yang dibagi 7, dan yang ketiga yaitu syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW diperuntukkan bagi umatnya. Segolongan umatnya akan dikeluarkan dari mereka setelah mereka tenggelam di dalamnya. Iman terhadap kabar Nabi Muhammad SAW tentang Isra Mi'raj adalah wajib. Kita beriman dengan hari akhir, yaitu hari kiamat, di mana manusia
dihidupkan kembali untuk hidup kekal. Ada yang masuk surga apabila amalnya baik, dan ada pula yang masuk neraka apabila mereka memiliki dosa yang besar banyak daripada amal kebaikannya. Semua manusia bangkit di kuburnya masing-masing menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dengan keadaan sebagaimana ia dulu dilahirkan. Kita meyakini penimbangan amal kebaikan dan buruk dilakukan pada hari kiamat, sesuatu yang akan ditimbang dengan seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Az-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan atau kejahatan sebesar zarah, maka ia akan melihat balasannya pula. Saya Insun Syam akan melanjutkan materi dari Mutia Ar-Rahmah. Tanda-tanda yang menunjukkan datangnya hari kiamat. Berdasarkan keterangan yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, terjadinya hari akhir atau hari kiamat didahului dengan tanda-tandanya. Tanda-tanda datangnya hari akhir antara lain: 1. Tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil atau istilah kiamat sugra. Tanda-tanda sugra ini menurut pendapat ulama dimulai sejak peristiwa pecahnya rembulan pada zaman hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun akhir tanda-tanda sugra ini nanti manusia akan menjumpai zaman keributan, karena di mana munculnya peperangan atau kekacauan sehingga manusia banyak yang putus asa dan kebingungan. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, tidak akan berdiri kiamat hingga dengan munculnya seorang yang berjalan di atas kubur orang lain, lalu ia, mudah-mudahan tempat ini adalah kuburanku. Hadis riwayat Sahih Muslim. Munculnya peperangan ini, kekacauan, juga disebutkan di lain hadis sebagai berikut: demi diriku yang di tangan Allah bahwa dunia belum berakhir kecuali dengan munculnya keindahan pada manusia. Dalam suatu hari seorang pembunuh itu tidak mengetahui untuk apa ia membunuh, juga yang dibunuh tidak mengetahui dengan sebab apakah dia dibunuh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya, karena terjadi kekacauan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembunuh dan terbunuh akan memasuki neraka. Hadis riwayat Sahih Muslim. 2. Tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ini sering pula disebut dengan istilah kiamat kubra. Menurut pendapat beberapa ulama yang bersumber dari hadis mengatakan bahwasannya di masa yang akan datang akan terjadi 9 kejadian besar. Kejadian-kejadian besar itu akan terjadi nanti menjelang terjadinya kiamat kubra. Adapun kejadian-kejadian yang bakal terjadi itu jumlahnya ada 9, sebagai berikut: 1. Munculnya Dajjal. 2. Munculnya Imam Mahdi. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari arah barat. 6. Keluarnya Da'bah. 7. Keluarnya asap. 8. Rusaknya Ka'bah. 9. Sirna dan musnahnya Al-Quran. Saya Risti akan membahas materi yang ke-6, yaitu roh orang yang telah meninggal. Bukti pertemuan antara roh orang-orang yang masih hidup dan roh orang-orang yang sudah mati adalah orang yang masih hidup dapat melihat orang yang sudah mati di dalam tidurnya. Orang yang masih hidup meminta informasi darinya, lalu orang yang sudah mati itu memberitahu kepadanya tentang apa-apa yang tidak diketahui orang yang masih hidup, sehingga menjadi sebuah informasi seperti tentang masa lalu dan yang akan datang. Terkadang dia memberitahu
kepadanya tentang harta yang dikuburnya di suatu tempat mati yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya, atau barangkali dia memberitahu kepadanya tentang utang dan menyebutkan bukti-buktinya. Yang lebih jelas lagi, misalnya berupa pemberitahuan tentang amal yang telah dikerjakannya yang tidak dilihat oleh seorang pun di alam, atau memberitahu kecuali dirinya atau orang yang sudah meninggal. Adapun apa yang Anda tanyakan tentang roh dari orang-orang yang sudah mati memasuki jasad dari orang yang masih hidup, lalu melakukan kegiatan sebagaimana layaknya orang yang masih hidup seperti berbincang-bincang, bercerita, dan sebagainya, maka hal ini tidaklah ada kaitannya dengan roh dari orang-orang yang sudah mati itu. Akan tetapi itu semua adalah tipu daya yang dilakukan oleh jin yang memasuki jasad orang yang masih hidup tersebut. Jin itu memasuki tubuh seseorang dan berpura-pura seolah-olah dirinya adalah ayah dari pemilik tubuh yang dirasuki, ibunya seorang ulama atau seorang saleh yang sudah meninggal, dan berbicara untuk menyesatkan manusia. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.